Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini sama-sama kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu yang kedua ayatnya yang ke-10b. Wahyu yang kedua ayat yang ke-10b. Saya akan membacakannya, saudara akan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pada hari ini saya akan memberikan tema kecil, yaitu faithful to follow Jesus, yang artinya setialah mengiring Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada yang namanya setia. Dalam kehidupan kita, dalam kita mengikut Tuhan, ada yang dinamakan setia. Sama-sama kita melihat di dalam Amsal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal yang ke-20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak di antara kita orang-orang manusia-manusia yang menyebut dirinya baik hati, menganggap dirinya baik hati, tetapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Kata setia sama dengan kata mengasihi dan tulus. Itu sangat-sangat susah di dalam praktek kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan membuat bagaimana kehidupan kita akan lebih baik lagi. Terkadang proses itu memang sangat sakit. Terkadang proses yang Tuhan berikan itu membuat kita seakan-akan mau putus asa. Tetapi ketika kita setia dan terus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, pasti kehidupan kita akan mengalami yang namanya perubahan. Proses yang kita alami mungkin menyakitkan kehidupan kita, tetapi kalau kita setia mengikut Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya perubahan di dalam kehidupan kita. Ada dua akibat pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama di dalam Matius yang ke-10 ayat yang ke-22, janji Tuhan kita akan selamat. Yang kedua di dalam Wahyu 2 ayat ke-10b yang sudah kita baca, kita akan menerima mahkota. Jadi akibat pengiringan kita kepada Tuhan, kita mendapatkan keselamatan dan kita akan menerima mahkota yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Intinya kita harus setia mengiring Tuhan. Contoh murid Tuhan yang bernama Petrus di dalam Kisah Para Rasul, dalam pengiringannya dia kepada Tuhan mengalami perubahan dalam kehidupannya dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa melihat akibat pengiringan dia kepada Tuhan. Yang pertama, khotbah di Yerusalem, 3.000 jiwa dimenangkan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Khotbah di Serambi Salomo, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Kita bisa melihat Petrus saat pengiringannya kepada Tuhan mengalami perubahan yang signifikan. Pengiringan kita kepada Tuhan itu sangatlah penting, saudaraku. Firman Tuhan sudah jelas, kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Dia takkan pernah jauh daripada kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa hasil dari kita mengiring Tuhan, buah yang kita bisa berikan kepada orang-orang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa contoh Ayub ketika dia mengikut Tuhan, ketika diproses oleh Tuhan, tidak sedikit pun keluar dari mulutnya untuk pergi dari Tuhan, tetapi dia setia mengiring Tuhan, setia dalam proses Tuhan. Di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kehidupan kita, bukan lagi tentang kehidupan kita, tetapi tentang Tuhan Yesus di dalam melalui kehidupan kita. Bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus melalui kehidupan kita. Jadi tetaplah setia untuk mengikut Tuhan, setialah mengiring Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya BBM, yang artinya berlutut
berdoa, dan kita harus menyembah. Jadi pesan Tuhan pada hari ini adalah kita harus haus akan penyembahan. Kita harus haus akan hadirannya. Dan kita harus haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini yang bisa saya sampaikan, biarlah sama-sama kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah berserta kita. Kami perlukan